Hanagaki Takemichi kini resmi menjadi Kapten Divisi Pertama Toman, menggantikan Keisuke Baji. Situasi semakin memburuk saat Kisaki dan Hanma bersatu dalam naungan bendera Toman. Tapi masih ada harapan ketika Takemichi menjadi Kapten Divisi Pertama. Takemichi pun kembali ke masa sekarang. Dia kembali dalam situasi sedang berada di toko DVD. Dia mengira sedang bekerja di sana, tapi ternyata dia di sana sebagai customer. Penampilan Takemichi berbeda. Dia mengenakan jam dan tas mahal, lalu dijemput seseorang dan masuk ke mobil mewah. Takemichi mencoba menghubungi Naoto, tapi dia tidak memiliki nomor Naoto. Dia menuju rumahnya. Tiba di rumahnya sudah ada beberapa orang yang menyambut dan menghormati Takemichi. Ternyata orang-orang tadi yang menjemput dan ada di rumahnya itu adalah teman-teman geng SMP Takemichi. Takemichi tinggal di apartemen mewah. Di sana ada Chifuyu yang mengajak Takemichi untuk rapat pengurus. Ternyata masa lalu berubah sejak Takemichi ditunjuk menjadi Kapten Divisi Pertama Toman. Kini dia telah menjadi pengurus Toman di masa depan. Di ruang pertemuan pengurus Toman, Takemichi melihat Pachin, Pehyan, Nahoya, Kapten Squad keempat. Bahkan Hanma ada di sana. Dan ada juga mantan anggota Black Dragon yang ikut menjadi pengurus Toman di masa depan. Kini semuanya menjadi admin pengurus Toman. Sebelum rapat dimulai datang seseorang petinggi. Dan dia ternyata adalah Kisaki Teta. Kisaki sekarang adalah ketua sementara Toman. Kisaki datang ke rapat admin pengurus karena ada perlu dengan Takemichi dan Chifuyu. Kisaki mengajak mereka berdua ke ruangan yang berbeda. Mereka bertiga berbicara tentang kejadian Halloween berdarah yang membuat Baji mati. Kisaki mengungkapkan itu adalah kesalahan dia. Dialah yang mengatur semuanya. Alasannya hanya untuk memiliki kekuasaan. Tapi dia tidak tahu akan berakhir dengan kematian Baji. Setelah 12 tahun berlalu, Kisaki menyadari hal yang terpenting adalah teman. Kisaki pun membungkuk dan meminta maaf kepada Takemichi dan Chifuyu. Mereka bertiga pun bersulang untuk menghormati kematian Baji. Takemichi mengira Kisaki sudah berubah, tapi ternyata Kisaki berbohong. Tiba-tiba Takemichi pingsan dan tersadar dalam kondisi terikat di ruangan yang sama. Mereka berdua ternyata dibius saat bersulang dan berakhir diikat oleh Kisaki. Chifuyu sudah babak belur ketika Takemichi sadar. Selama 12 tahun ini, Chifuyu ternyata melakukan usaha balas dendam atas kematian Baji. Kisaki mengatakan Chifuyu yang berkhianat dan mengadu ke polisi. Di sini belum dijelaskan tentang kasus yang mana. Takemichi terlihat kebingungan, dia tidak mengetahui apapun. Tapi Kisaki menganggap Takemichi tetap terlibat, lalu dia menembak kaki Takemichi. Setelah itu Kisaki menembak kepala Chifuyu dan Chifuyu tewas seketika. Sebelum mati, Chifuyu mengatakan bahwa telah banyak yang terjadi selama 12 tahun ini. Draken menjadi terpidana mati dan Maiki menghilang. Ternyata Chifuyu terlibat dalam pelanggaran serius. Lalu Chifuyu menitipkan kehendak Baji dan Toman kepada sang partner.